Ya, Maimun, ingin ditanggapi ada dua hal. Pertama. Maimun, itulah sebabnya mengapa kita menjadikan pameran karya budaya almarhum Haji Tenas Effendi itu sebagai mahkota untuk peringatan pertama wafatnya almarhum ini. Azam kita, tekad kita ialah bagaimana agar semua buku yang pernah dihasilkan oleh almarhum itu terkumpul di tempat kita di Riau ini. Itu memang terserak. Ini agak teknis sedikit ya. Kawan-kawan di Tenas Effendi Foundation mencatat ada 68 judul buku almarhum. Kita melakukan penelusuran, itu bertemu dengan sekitar 51 judul lagi. Jadi sudah 119. Yos melakukan penelusuran lagi, nah menemukan apa yang 16 kami temukan koleksi perpustakaan nasional, ternyata sekurang-kurangnya ada 23, berarti sudah bertambah 7 dari yang kami catat. Itu sebabnya 119 ditambah 7 menjadi 126. Nah, kita berharap dari pameran ini, hasil atau ya output dari pameran ini ialah seluruh buku Pak Tenas itu bisa ditemui sekurang-kurangnya di perpustakaan Suman HS, sekurang-kurangnya. Perpustakaan Lembaga Adat Melayu Riau menyimpan hanya sekitar 45 judul saja. Perpustakaan saya menyimpan sekitar 70 judul. Karena itulah saya tidak percaya kalau hanya 68, sedangkan saya saja sudah punya 70, begitu ya. Nah, itu yang kita kumpul. Dan memang ada masalah pada distribusi buku. Sebagian dari karya Pak Tenas itu kan diterbitkan ketika masih era BPKD namanya, Badan Pembina Kesenian Daerah. Kemudian pada masa IDKD, inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah. Kalau BPKD itu dulu sebuah lembaga yang didirikan oleh almarhum Arifin Ahmad, Gubernur Riau yang ketiga ya, Gubernur Riau ketiga. Sedangkan IDKD, inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah, itu adalah proyek Kementerian Pendidikan di tahun-tahun 80-an ya. Ada Sultan, ada tradisi lisan Sultan Pemingge, Bujang Si Undang dan seterusnya. Bujang Tandomang itu tidak diterbitkan oleh IDKD barangkali karena itu terlalu tebal. Ya, saya menyimpan manuskrip dalam pengertian ketikan dari Bujang Tandomang itu. Ya, kalau Anda tengok editor pada Bujang Tandomang itu kan antara lain kan saya bersama Henri Chamberlain dari FAO. Jadi dari FAO Prancis itu. Jadi kita mengerjakan itu dengan berusaha payah ya sebenarnya, dan karya itu menjadi karya monumental dalam pengkajian tradisi lisan Nusantara sebenarnya ya. Nah itu Bujang Tandomang itu cetakan kedua, itu yang biru itu cetakan kedua. Yang pertama itu dia merah hati ya, merah hati. Jadi ada banyak seri tulisan almarhum itu. Nah, di mana mendapatkannya? Ya Bujang Tandomang itu saya lihat dijual memang di beberapa toko buku. Tetapi yang lain-lain ya ada juga ya, Tunjuk Ajar Melayu yang diterbitkan di Jogja itu dijual juga di toko buku. Tapi Bujang Tandomang Tunjuk Ajar 1994 yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Riau itu kan tidak dijual di toko buku. Yang terbit di Malaysia tidak dijual di tempat kita. Jadi BPKD, koleksi terbitan BPKD pasti sudah tidak ada lagi. IDKD pasti sudah tidak ada lagi. Yang terbit Dewan Bahasa dan Pusaka Malaysia tidak akan, yang terbit di Malaysia tidak akan tersedia di toko buku kita.
Kemudian di tempat, di tanah air Pak Tenas ini, itu seringkali diterbitkan oleh instansi, oleh dinas-dinas. Atau IOS ini ketika masih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerbitkan beberapa judul. Nah, persoalan distribusi kalau diterbitkan oleh dinas-dinas ini bermasalah dari dulu. Buku yang dibiayai oleh APBD kan tidak boleh dijual, ya. Tapi pendistribusiannya juga seringkali macet, entah di mana, sehingga siapa yang datang dikasih, siapa yang datang dikasih. Kalau kita pergi ke rumah Pak Tenas itu unik lagi. Dia tidak pernah bertanya soal royalti buku-bukunya. Dia tidak pernah bertanya, dan kalau Anda pernah ke rumahnya, maka balik. Biasanya orang yang pernah pergi ke rumah Pak Tenas, kalau balik dia akan bawa bukan satu, bukan dua, bukan tiga judul, tapi seikat buku yang ditulisnya. Inilah dia buah tangan beliau. Apakah dibaca atau tidak oleh yang menerimanya itu tak urusan beliau lagi waktu itu. Satu kenangan ini, saya rugi kalau saya tidak bukakan pada kita yang hadir di sini. Ketika mengunjungi beliau yang sudah koma di Melaka, ya, saya turun di Melaka itu dan pergi di counter imigrasi. Saya ditanya, ngapa kesini, Cik? Saya katakan nak pergi menjenguk Pak Tenas Effendi. Tenat sakit beliau, tenat, ya, sakit keras beliau, parah, ya, parah itu sakit beliau. Beliau masa sehat dulu kalau datang ke sini dia selalu bagi kami buku satu, bagi buku. Jadi buku yang satu itu kami gilir membacanya. Kami di sini ada belasan, jadi berganti-ganti kami membacanya. Itu orang imigrasi, orang yang kerja di imigrasi. Dan saya tak bisa bayangkan pegawai imigrasi kita di sini pernah membaca karya Pak Tenas. Itulah dia, kemuskilan, kesukaran dalam distribusi buku itulah yang menyebabkan kita harus memperkuat pustaka kita. Sehingga kita bisa katakan, oh Maimun, di mana nak cari buku Pak Tenas? Insya Allah mulai bulan Maret nanti kita bisa tunjuk. Pergilah ke perpustakaan Suman HS atau ke perpustakaan Lembaga Adat Melayu Riau. Ya, oke, silakan Bang. Ya, ingin menanggapinya. Saya agak tergelitik juga pertanyaan Maimun tentang penerbit di Riau. Ketika 8 bulan lalu saya mau dilantik menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Dokumentasi Suman HS, banyak penerbit yang datang menemui saya. Wajar menjumpai kepala kan, biasa kegiatan. Saya hanya minta tolong minggu depan bawa katalog tentang kebudayaan Melayu Riau. Satu pun tidak ada sampai saat ini yang membawakan katalog itu. Jangan buku Tenas, budaya Melayu Riau tidak ada. Ada satu penerbit, itu pun penerbitnya entah ada tidak lagi namanya Yayasan Pusaka, dia buat katalog budaya Melayu Riau, tapi masih terbit. Nah, jadi saya tertarik juga betulnya. Jadi mungkin dengan pameran ini bisa terkumpul semua catatan buku-buku yang pernah ditulis oleh almarhum Tenas Effendi. Karena kalau kita mengarahkan pada penerbit, ya memang tidak ada. IKP, Ikatan Penerbit Indonesia dari Riau, yang juga datang minta katalognya sama juga ada punya, walaupun Yayasan Pusaka dan Unri Press banyak menerbitkan buku kebudayaan Melayu Riau. Itu yang menjadi kendala sampai saat ini. Nah, mengenai buku-buku yang pernah dicetak oleh dinas terkait, misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau kadang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memang dalam nomenklatur DPA itu tidak ada biaya distribusi. Jadi buku menumpuk di gudang aja gitu. Mau distribusikan, kalau kita minta distribusi, kalau tamu datang